Cerita netizen yang paling heboh tuh apaan, Min? Dia deh. Yang paling heboh? Iya. Kayaknya hampir rata-rata heboh semua ya. Yang kamu posting sih heboh semua tuh. Ya emang. Iya, heboh banget. Yang sepele aja bisa jadi heboh loh, Kak. Tapi menurut kamu pribadi yang paling berkesan dan ini heboh banget nih, gila banget. Kiss 95.1. The All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Lebaran sebentar lagi. Nah, setiap tahun namanya Lebaran, biasanya buat karyawan-karyawan yang tinggal di rumah nih, asisten rumah tangga, itu kan momen yang ditunggu ya. Saatnya mereka bisa pulang, istirahat. Kalau mereka selama ini melayani lu di rumah, sekarang saatnya mereka leyeh nonton Netflix mungkin sambil nyalain AC di kamar, santai di rumah. Mbak ya. Iya kan, saatnya mereka istirahat, makanya ditunggu banget mudik. Cuma kan memang sekarang kondisinya kita nggak boleh mudik nih, kecuali mudik lokal. Nah, urusan ini jadi drama ternyata di rumah gue. Oh, apa tuh? Gue rasa nih banyak juga merasakan hal yang kayak begini nih. Kalau sebelumnya mungkin drama Mbak itu seputar nggak balik lagi, atau enggak dia tiba-tiba kirim WhatsApp katanya ada yang kawin, disuruh ibunya untuk jaga sawah, ngurus ini tuh. Nah sekarang tuh dramanya tuh dari mulai pulangnya, ngatur tanggalnya, udah gitu baliknya juga harus kita antigen supaya ya emang bener-bener yang di rumah dan keluarga mereka di kampung itu aman. Kejadian di rumah gue. Iya kan, semua Mbak lu pulang kan? Pulang. Padahal udah lu bilang pemerintah itu tidak menganjurkan, bahkan juga sudah memberikan larangan mudik. Iya. Tapi tetap NGOTOT ngotot. Nggak tega gue karena pulang. Udah 2 tahun kan. Kira-kira ada drama nggak mereka pulang. bilang bahwa mereka nggak balik lagi nggak? Jangan dong. Iya. Sorry. Karena itu yang gue biasanya ya kalau tiap tahun mereka mau pulang itu ya udahlah pamit biasa aja. Iya. Tapi kemarin tuh gue sampai nanya tanggal berapa balik ke sini. Harus diatur karena lo pulangnya pertama nggak barengan. Lo harus swab antigen dulu. Udah gitu lo balik ke sini, nanti kan lo harus karantina dulu, isolasi, swab antigen, abis itu baru megang rumah anak-anak gitu. Nah jadi ya gitu, dramanya tuh dimulai dari begitu mau pulang, tentuin jauh-jauh hari, jalurnya lewat mana. Ya untungnya sih masih daerah-daerah yang sebenarnya aman lah, kan zona merah dan kelihatannya sih masih belum ditutup. Cuma dramanya anak gue. Si kembar nangis. Iya. Dari siapa yang gendong kakak? Ya papa dong, Kak. Papa kan lagi perawatan, gak boleh angkat berat-berat. Back pain ya Pak ya. Paling bisa lo cari alasan. Lo ada drama gitu gak sih di rumah? Alhamdulillah enggak. Oh serius? Ya alhamdulillah mbak gue nih ada 2 ya. Namanya satu Atin, satu lagi Amalia. Oke. Mereka berdua sudah sepakat Bu. Bahkan pas lagi pertengahan puasa tuh mereka udah bilang, Bu saya gak pulang, kata Atin. Terus kata Amal, saya juga gak pulang Bu. Ih gue yang baik banget. Wa syukurillah gitu kan. Gue seneng banget. Terus tapi supaya kesannya cool, gue bilang gini, oh terima kasih, nanti akan ada kesempatan kalian pulang. Seandainya pun nanti sudah diperbolehkan balik ke kampung dan kalian pulang, jangan barengan. Itu kalau mereka nggak pulang berarti sama kayak infal nggak? Maksudnya lo tambahin gitu nggak? Tambahin, ada bonus ya? Kasih bonus, tapi nggak kayak full kayak si infal yang ngasih harganya. Kadang-kadang suka ngegetok kan zaman sekarang. Iya, nih nggak sih? Gue pakai infal. Iya 2. Gara-gara mereka pada pulang kan. Iya. Tapi bener. nanti kita obrolin deh soal infal. Kalau gue tuh nggak ada drama yang tahun ini soal kayak mudik ya, alhamdulillah. Tapi drama-drama mbak lainnya, aku sudah mengalami itu, Juan Pablo. Apa itu Fulgoso? Gue tuh banyak banget mengalami drama mbak. Mulai jadi waktu gue tuh pulang dari Amerika di tahun 2010, emang udah lama banget sih ya. Tapi ketika anak-anak gue tuh seumuran si kembar Alika kali ya, 4 tahun. Iya, gue itu sempat mengalami 25 kali ganti mbak. Astaga. Serius? Kenapa sih kok cepet banget? Gak tahu kenapa sih mbak turnovernya itu cepet ya? Iya banget, menurut lo 25 kali. Itu dramanya macam-macam ya. Mulai dari drama ada yang hamil di luar nikah, gue pernah ngalamin. Lu hamil di luar nikah?
Mbaknya dong, ya, harus potong-potong tadi. Iya, pokoknya benar. Pokoknya mulai dari si Mbak ini berdrama hamil di luar nikah. Terus? Jadi pas, aduh gue hampir sebut nama. Jadi pas dia kerja di gue, kok lama-lama menggemuk. Baju neninya dia ketits nih. Dia nggak bilang. Dan dia juga nggak tahu kalau dia buncis. Dia nggak tahu. Bohong loh. Bener, dia nggak tahu karena dia katanya, ibu, sumpah saya cuma sekali berbuat. Siapa dia? Pacar saya. Tapi habis itu dia pergi ke laut. Hah? Cowok matre ke laut aja. Katanya gitu kan. Terus dia jawab, bukan, dia kerja di laut katanya. Mungkin anak buah kapal kali ya. Gue bilang, aduh, gimana cara kamu menghubungi dia minta pertanggungjawaban? Sekarang dia follow gue di Instagram. Yang mana? Si Mbak ini. Ya ampun, gimana sama anak-anaknya? Dia Lo follow balik gak? Enggak. Kenapa gak lo follow back? Iya juga ya. Belum gitu mancingnya. Terus itu yang pertama. Itu satu. Terus udah gitu mbak gue ada juga yang kutuan pernah. Yang dia kedua. drama, dia kutuan. Gue nggak tahu dia kutuannya dapat dari mana. Dia menularkan lah anak-anak gue juga jadi kutuan. Dia dulu kutuan. Wah, banyak banget. Terus anak-anak gue ada telur-telurnya itu masih kecil, punya telur-telur kutu. Langsung gue basmi. Ya, sedih banget. Terus udah gitu drama berikutnya lagi itu adalah mbak gue suka ngerokok. Ada yang nyolong. Yang bener gitu. loh. Nyolong perhiasan. Sampai gue berurusan dengan polisi. Gitu kan, saking gue drama banget. Ih, drama banget. Terus udah gitu drama lainnya tuh adalah mbak gue nggak mau makan. Minum obat diet. Kalau pagi melek itu sebelum dia beberes itu dia cuma makan roti selembar. Abis itu dia nggak makan seharian. Abis itu dia makan roti selembar lagi, badannya sekelingking setengahnya lagi. Kerjaan beres tapi? Ya, kerjaannya ya bilang gak pucet sih ya. Gitu. Terus udah gitu dia minum obat diet. Di serius nih gue. Minum obat diet karena dia tuh katanya pernah kerja sama pemain sinetron. Terus dia ngeliat pemain sinetron itu kan cakep ya pasti ya. Terkenal lah. Kalau gue sebut nama tuh dia terkenal nih si pemain sinetron. Dia pernah kerja di situ di pemain sinetron ini. Terus dia kayaknya mungkin berangan-angan pengen main sinetron kali ya. Jadi dia diet gitu. Dia diet serius. Terus berubah nasib tuh dia. Waktu itu gue tinggal di apartemen nih. Si mbak yang ini yang khusus yang diet ini ya. Jadi dia minum obat diet. Suka pakai celana pendek. Jadi kalau nyapu pakai celana pendek. Gemes nggak tuh lo ngeliatnya ya? Suami lo nggak keganggu tuh? Enggak sih, gue yang keganggu. Suami gue, kok bagus ya pertanyaan lo? Lo pernah nanya ya? Gak pernah nanya. Okay. Terus udah gitu, suatu hari si mbak gue yang ini nih ngomong gini sama gue, Bu, boleh nggak saya turun ke bawah? Mau casting tuh? Terus mau turun? Iya. Mau kemana nih? Ini gitu ya. Nggak apa-apa lah sebut nama ya, namanya Nisa. Mau kemana Nisa? Saya mau berenang, Bu. Mantap. Oke. Jaga badan boleh dong. Terus dia bilang, oh gitu ya Nisa. Iya, soalnya sebenarnya Nisa udah lama nggak berenang. Udah lama. Dia bilang gitu. Dulu tuh Nisa selalu berenang, Bu. Manis. Seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Rutin ya. Terus oke Nisa, turunlah dia dengan celana pendek, tank top, dia berenang. Yang bener loh. Gue liatin dari balkon apartemen berdua sama Edu. Mbak lu luar biasa. Dia berenang. Luar biasa. Dia berenang di kolam tempat kita berenang. Itulah. Ya gak apa-apa dong. Aduh, makanya gue hampir mau bikin buku tentang drama RT saking banyak rupa-rupa mbak gue. Gue harus bikin sih. Aduh. Pernah ada yang gini gak? Gue pernah nih gimana ngajak liburan kan di mobil. Tiba-tiba dia ngomong sendiri duduk di belakang. Hah? Ngomong sendiri. Terus gue tanya berarti kamu kok serem? Makanya kenapa kamu Facebook Live Pak? Ya Allah. Gimana menurut lo? Facebook Live Di All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning. Kita masih ngomongin soal drama sesembabak alias drama mbak. Nah sekarang kita mau ngobrol sama Radit Pak Bosku. Dengar-dengar ada drama mbak juga di rumah. Gimana kejadiannya Pak? Sayangnya ada lagi. Aduh. Sayangnya ada lagi. Baru 2 hari lalu bro. Gimana sih? Gimana ceritanya? Bentar ya. Gue cari tempat yang aman dulu biar gue ngomongnya gak kedengeran. Oh dia masih ada. Deket banget sih enggak, tapi ya 200 meter dari gue lah. Wah, lo jangan di kamarnya dong Pak. Enggak dong, pasti gue kamarnya ngapain Pak? Iya siapa tahu, ngecek. Udah semalam di kamarnya. Waduh. Oke. Aman ya. Dramanya tuh kayak gimana?
hitungannya sebenarnya mbak gue ini tuh mbak baru sih. Oke. Mbak baru. Jadi dia tuh kayak baru kerja sama gue 2 bulan terakhir lah. Itu mbaknya anak gue yang ngurus anak gue yang 2 tahun yang masih bayi. Kan? Nah jadi terus 2 hari lalu itu kan jadi di rumah tuh lagi sering nonton soal ini Pak, soal apa namanya isu-isu mudik terakhir tanggal 6 gitu loh. Lu sengaja putarkan itu supaya ngasih tahu dia bahwa nggak boleh mudik. Sebenarnya nggak. Jadi mereka tuh nonton sendiri di TV. Karena kan TV beritanya sekarang semua itu ya. Oke. Sekarang semuanya berita itu mudik terakhir tanggal 6. Setelah itu nggak bisa mudik lagi sampai tanggal berapa 11 Mei gitu kan. Mereka tahu lah tuh kayak gitu-gitu dari televisi. Gitu kan. Udah tiba-tiba 2 hari lalu tuh malam-malam gitu abis isya ya jam 7:30 tiba-tiba dia nangis gitu. Kenapa? Ini mbak yang baru ini nih. Aduh. Jadi pas gue panggil kan namanya, aduh jangan pakai nama asli. Sebut saja Mawar. Mawar. Mawar di mana? Jadi gue kode dia untuk siapin makan buat anak gue kan. Pas bertanya di mana, mbak gue yang lain bilang si Mawar lagi nangis tuh Kak. Hah, nangis kenapa gitu kan? Gue samperin tuh akhirnya si Mawar. Gue samperin dia lagi tiduran di kursi, nangis tapi merem, tapi nggak bisa dibangunin gitu loh. Jadi kayak Ini beneran. Aduh. Terus lu apain lo, guncang-guncang badannya atau apa gitu? Gue guncang-guncang banget tuh, feelnya guncang-guncang. Gue bilang Mawar, kenapa Mawar? Dia diem aja. Aduh. Pas gue cek ini anak nggak lagi habis dimarahin, nggak lagi melakukan kesalahan apa-apa gitu kan, jadi gue begitu. Makanya ke mbaknya yang lain ngomong, Kak, kayak itu kesurupan deh Kak. Aduh. Terus maksud gue, gitu loh, kan kita kan pernah makan bangku sekolah dasar ya. Gue juga tahu orang kesurupan tuh beda lah kayak gitu. Orang emang benar-benar nggak bisa kontrol gitu kan. Ini tuh lebih ke kelihatan banget dibuat-buatnya. Jadi kayak actingnya nggak secanggih Lulu Tobing di zamannya ya. Iya, lu mau bandingin sama Tersanjung. Video juga ya. Iya. Terus. Ya udah akhirnya gue baru merasa wah ini kayaknya ada semacam skenario yang di-set sama beberapa orang di rumah biar boleh pulang gitu loh. Oh, dia mau pulang. Astaga. Ke sana, jadi biar kayak mungkin dia ngerasa aduh ini apa namanya sering kesurupan di sini nggak nyaman, takut gitu. Terus gimana, apa yang lo lakukan, Dit? Gue nggak ngapa-ngapain lagi setelah itu. Ya, terus sembuh sendiri gitu. Gue juga nggak ngambil orang pintar buat tenangin, gue diemin aja. Lu diemin aja. Terus besok paginya udah aman-aman aja. Besok paginya biasa normal. Dan ini kan kejadiannya 2 hari lalu sampai sekarang ini, jadi belum ada apa-apa nih gitu. Belum ada apa-apa. Jadi kemarin tuh persis pas hari besoknya pagi setelah malam media jadi situ kan gue aja ngobrol kan, gue ketemu orangnya, gue tanya, kamu gimana Mawar, kabar gimana? Apa Kak? Kamu tuh kemarin kenapa sih, gue nanya gitu kan. Nggak tahu Kak, aku nggak sadar kemarin aku kenapa. Dia tuh merasa dia tuh nggak sadar kemarin dia nangis, dia nggak sadar. Dia blank aja gitu, semalam blank. Tapi dengan kadar matanya tuh bengkak. Mata abis nangis seharian gitu loh. Tapi abis itu lo tawarin pulang atau lo tanya dia mau pulang atau enggak atau gimana? Sebenarnya gini, gua kan mendukung gerakan pemerintah kan. Warga negara yang baik dan benar. Mengarahkan mereka untuk jangan pulang karena pulang tuh sekarang keadaannya berbahaya karena COVID masih ada dan segala macam lah gitu. Jadi emang gue sih nggak mengarahkan mereka untuk pulang. Jadi ya setelah kejadian kemarin ya udah gue sampai sekarang biasa aja. Gue juga nggak menawarkan dia pulang dan gue belum ngomong apapun dan normal aja gitu. Iya, lo lihat aja skenario. Ini mereka lagi susun lagi skenario baru. Iya. Kemarin nangis nggak berhasil. Enggak, ini kan lagi dibangun dulu. Kemarin gagal gitu. Iya, ini lagi bangun dulu dramanya. Bener kata Radit tadi, nanti besok ada yang Pak, bener Pak, ini kayaknya saya nggak enak Pak, ini ada perasaan-perasaan gitu. Tapi kalau kesurupan lagi misalnya pura-pura kayak gitu, saran lo diapain Vi? Jadi gini, gue yakin banget apa yang lo rasakan dan kecurigaan lo tuh valid ya Dit ya. Karena drama mbak-mbak belaga kesurupan itu tidak terjadi sekali. Sebagai emak-emak nih yang sering ngedengerin dari kanan kiri gitu loh, ada mbak-mbak yang pengen pulang sebenarnya tapi nggak berani ngomong langsung dan belaga kesurupan. Termasuk pokoknya di teman-teman deket yang lo kenal juga deh, gitu. Nah caranya Dit, gue ada saran nih buat lo ya. Kalau besok-besok dia belaga, mungkin lebih gila lagi yang tiba-tiba ngomong sendiri, Waduh, tiba-tiba kayak gitu. Nah, lo belaga buka celana. Ya. Buka celana? Lo belaga-belaga aja.
Lu juga acting, lu juga mesti kayak Ari Wibowo. Ya dia mau belaga jadi buka celana sih, dia belaga buka celana, terus lo bilang gini, nah biasanya kesurupan begini nih katanya bisa sembuhnya kalau dikencingin. Aduh. Gimana tuh Dit kira-kira? Gue takut nyaman nanti dia. Dia malah makin kecil nangisnya. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning, Lebaran sebentar lagi. Nah, salah satu ya yang suka bikin pusing tuh di masa lebaran-lebaran begini adalah drama-drama ART. Aduh. Drama ART yang sering terjadi di masa lebaran ini adalah biasanya minta pulang tak datang kembali. Tak datang kembali. Tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada aja alasannya. Disuruh kawin. Bener. Sama ibu suruh jagain rumah. Bantuin di sawah. Nah, jadi mereka kayak punya apa ya? Gini, karena kalau gua nih analisa gua ya, Bay. Biasanya nih si mbak-mbak, ini nggak semuanya sih, tapi biasanya karena mereka tuh udah lagi nanggok uang THR, lagi dapat bonus-bonus, atau misalnya mungkin karena udah nabung nih, jadi duit belum habis. Jadi nggak mau pulang buru-buru, nggak mau kerja lagi buru-buru, sampai habis dulu, kering dulu, baru deh gua kerja lagi. itu masa sering kayak gitu? Itu suwe. Ada kejadiannya ya? Bener, banyak kayak gitu. Nah, sekarang kita ngobrol yuk sama Pratiwi Halim. Halo Tiwi. Hai. Oke, sebelumnya kita mau tanya dulu Bu Tiwi, ada berapa asisten rumah tangga atau orang-orang yang kerja di rumah kamu? Sekarang ya, setelah mudik belum sebelumnya. Kalau sebelum mudik ada 4. Ada Neni, ada Mbak gitu ya. Semuanya total 4. Ya. Oke. Nah, terus 4 tuh banyak ya. Iya. Iya, anaknya 4. Jadi seorang 1. Iya, sebenarnya kemarin tuh ada 5. Cuma karena 1 sudah pulang, jadi tinggal 4. Itu bagi tugasnya gimana? Kayak ini ya, kayak lagu balonku ya. Ada 1 tinggal. Soalnya anaknya 4, luar biasa. Ya ampun. Oke, terus? Terus ya, itu sebelum mudik. Setelah mudik kemarin, tinggal 3 nih sekarang di rumah. Oke. Tunggu. Kan kata pemerintah nggak boleh mudik, Say. Iya, kan kata pemerintah nggak boleh, tetapi ya tetap mudik ya. Iya, betul. Ya mungkin dengan susah protokol kesehatan sih ya. Urusan mudik ini. Kenapa menurut lo susah? Lu udah coba rayu-rayu ngobrol-ngobrol gitu? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau di Mbak gue sebenarnya masih bisa diajak ngomong dan untuk infal. Karena tahun lalu juga mereka pada infal semuanya. Nah, cuman kebetulan tahun ini berbarengan dengan mau menikah. Oke. Nah, jadi kalau mau menikah sudah harus pulang dan menikah tetap jalan dalam periode begini. Wah, nggak bisa ditunggu-tunggu ya. Iya. Oke. Nah, itu buat mbak yang lain yang stay tetap di rumah, apa yang lo lakuin tuh buat mereka ya paling nggak setelah Lebaran balik lagi ke rumah? Apa mereka tetap? Nah, kebetulan khususnya tahun ini itu pada nggak akan balik. Kenapa? Karena dari semuanya itu dari Neninya 3, 2 tahun ini akan menikah di bulan Juni. Terus? Satunya memang dari tahun lalu sudah dapat ultimatum dari suaminya bahwa boleh kerja tinggal setahun lagi. Jadi tahun ini terakhir. Jadi lo akan ganti reshuffle nih. Reshuffle kabinet asisten rumah tangga. Astaga, semuanya lagi sekalian. Perasaan lo nih, gue kedengeran sih anak-anak lo nih heboh banget. Ini gue lagi sambilan ngangon. Nah, gue boleh tahu gak gimana perasaan lo, Tiwi, mengetahui bahwa aduh gila, gue harus menemukan lagi nih timnya nih buat anak-anak. Iya, sebenarnya galau nih. Galaunya agak lebih pusing daripada kantor rasanya. Aduh. Galaunya apa? Di bagian apa? Nyarinya atau gimana? Nyari orangnya kan. Harus nyari orang, karena 3 tahun terakhir itu udah solid banget. Susternya solid, mbaknya juga solid. Jadi nggak pusing 3 tahun ini. Enak jadi ya?
bisa kerja dengan tenang kan. Kalaupun masih mau main masih bisa gitu. Tapi anak-anaknya baik-baik aja gitu. Cuman kalau sekarang kan karena reshuffle asisten rumah tangga, jadi harus nemuin orang yang baru yang bisa dipercaya. Ada kondisi lagi kayak gini ya kan. Makanya sekarang lagi mikir nih, aduh harus gimana nih. Jadi sekarang lagi mikir strateginya, kayaknya mau nyari guru yang datang ke rumah, nggak bisa ngebantuin atau apa gitu. Masih bingung. Manggil guru ya. Ngajarin apa? Pokoknya disuruh ngajar sih, ajak main, bukan guru sih ya, tapi lebih kayak mungkin ngajak main anak-anak gitu. Ngajak mainnya tapi sambil ngajarin. Berarti lu akan bayar lebih mahal dong, Wi. Ya begitulah kayak. Aduh. Oke. Gue nanya dong, ini kalau drama mbak-mbak gitu kan, mbak-mbak kan ada-ada aja ya. Kalau misal kayak di gue tuh, gue pernah tadi cerita sama Bayu, ada yang hamil di luar nikah lagi. Nah kalau di lu tuh pernah punya drama apa yang menurut lo paling wow, Oh, untung hal kayak gitu nggak pernah kejadian sih di gue. Jangan sampai ya. Tapi yang paling heboh apa? Oh, cari situ aja nggak. Kalau di gue drama yang paling dahsyat masih cuma berantemnya mereka aja sesama sus atau antara mereka dengan driver, kalau nggak dengan sopir. Ya Allah. Mereka kalau mereka lagi berantem, lo turun tangan gak tuh? Gue nggak turun tangan, kecuali sudah sampai, pernah sekali doang gue turun tangan karena sudah sampai mau ngomong mau resign gara-gara berantem. Terus gue bilang, kalau mau pakai berantem mau pakai resign sekarang, dua-duanya ya, nggak usah pakai satu-satu, dua-dua langsung resign. Astaga, masalahnya apa sih kalau berantem gitu? Setahu lo? Waktu itu sih yang si sopir ngerasa si susnya ini kalau anaknya berantakin mobil nggak diberesin. Nah si sus ngerasa itu kan mobil itu kerjaannya sopir, ini anak juga lagi sibuk ngurusin anak, kan sibuk turun dari mobil dan langsung ngurus anak. Tunjuk-tunjukkan soal kerjaan, drama sih itu. Dan juga neni lo 4 orang sih sebenarnya juga belum tentu bisa cocok satu sama lain gitu ya. Iya betul. Nah kebetulan neninya memang waktu itu sih satu yang memang agak drama, tapi yang lain agak tone down. Nah okay. jadi bisa diimbangin. Gimana karena nih? Karena kalau enggak kan bisa repot ya. Gimana sih caranya? Lo kan mbaknya banyak banget nih. Ternyata dengan 4 mbak ini, 4 neni plus dengan 1 supir berarti 5 dong nih ya. Gimana sih caranya untuk membuat mereka tuh jadi harmonis gitu? Gila, 2 aja suka jadi berantem loh. Tuh punya kembar semuanya. Astaga. Semuanya kalau dibeliin minumnya harus sama semua 5-5. Oke. Yuk, gimana tuh caranya supaya nih tim lo semuanya tuh dalam keadaan yang solid, harmonis? Itu sebenarnya balik ke orangnya juga sih. Jadi memang balik ke orangnya. Kebetulan sih neni-neni yang sekarang sama sopir yang sekarang itu memang orangnya kalem-kalem. Jadi memang waktu proses awal setiap kali mau terima orang itu sudah langsung nge-brief dulu. Di rumah ini ada banyak orang. Neninya ada sekian, ada sopir, jadi butuh yang toleransi, terus nggak mau berantem, gitu-gitu. Jadi dari awal udah brief, udah ngomongin, udah ngingetin dari awal sih. Ya penting sih kalau mereka solid kan, ya sebagai support system nggak ganggu kita juga supaya tetap bisa produktif di luar urusan rumah. Nah, lo tuh pernah nggak? Kalau kan kejadiannya beda ya. Iya. Harusnya mereka support system, kita malah ngurusin mereka. Nah itu dia jadi terbalik. Iya, malah kebalik. Asli. Pernah menggunakan jasa penyalur gitu nggak untuk ya supaya kan lo bilang tadi penting banget supaya mereka tahu orangnya kayak gimana ya yayasan atau penyalur gitu? Iya, gue dulu sering pakai penyalur. Tapi kadang-kadang dapat yang pas, tapi kebanyakan enggak ya dapatnya gitu. Jadi lebih ngejar rekomendasi. Jadi berarti saran lo nih kepada yang sedang mendengarkan nih adalah kayaknya tuh rekomendasi lebih tepat ya daripada nyari di penyalur gitu. Kalau menurut pengalaman lo? Kalau gue sih lebih seneng dari rekomendasi. Jadi gue bisa lebih tenang. Nah kebetulan kan gue ada kantor, jadi biasanya gue suka nyari dari teman-teman anak kantor. Oke. Gitu. Jadi kayak lo dapat punya kartu garansi gitu ya? Ya kan lumayan, jadi lebih tenang. Iya.
lebih tenang. Karena maksudnya paling nggak ada bayangan, oh dia yang jaga anak itu, oh ini ada tantenya kerja 7 tahun, jadi kan tenang. Bisa dipercaya. Ini jadi setelah itu tuh biasanya kalau misalnya udah pulang kampung begini, mereka pada janji balik nggak nih? Gitu. Kalau biasanya balik. Enak ya dia ya kok pada. Tapi tahun ini enggak ya semuanya ya. Tapi tahun ini enggak karena menikah tuh sudah ya udah. Rencananya lo akan gimana tuh, cari rekomendasi juga atau ke penyawi kali ini? Gue udah dapat 1 rekomendasi dari neni gue yang lama, tetangganya. Jadi akan datang tanggal setelah Lebaran. Satu, terus masih nyari 1 lagi sih atau 2 lagi, karena kan yang berhenti 3. Gitu. Ya udah gua deh nanti fill in deh. Lo mau bagian apa posisinya? Kan apaan aja yang dibutuhin? Gue sih bisa apaan aja. Kita nego gaji aja, Wi. Nego gaji aja. Dia gajinya susah, Wi. Gue bayar aja pakai Bitcoin aja lah. Wadah. Pakai Demi. Gue bayar pakai Demi ya. Enggak, pakai Bitcoin aja, 1 Bitcoin aja. Astaga. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning, Kiss listeners. Memang kehebohan atau drama mbak-mbak ini serasa tiada habisnya. Betul. Setiap biasanya nih rumah tangga ada aja ceritanya. Padahal ya namanya juga orangnya juga ganti-ganti ya. Ya pasti kan karakternya juga beda-beda. Cuman menjadi drama tuh kalau sungguh di luar skenario kehidupan. Makanya nih kalau misalnya pengen tahu drama-drama yang terjadi, ini lucu banget ya kalau kita ngobrol sama miminnya dari _review Neni. Ya, karena kan di situ tuh suka ada tuh cerita-cerita Neni yang kadang-kadang di luar dugaan. Iya, di luar skenario yang sesungguhnya ini lebih dahsyat lagi, drakor kali ya. Iya, yuk kita ngobrol sama miminnya _review Neni. Halo Mimin, selamat pagi. Hai, pagi. Mau tanya dong, kenapa sih tergerak bikin akun ini? Karena punya pengalaman buruk kah atau gimana? Karena kalau dilihat tuh postingannya, kita terus terang ya, yang punya anak kecil di rumah tuh khawatir loh jadinya insecure sama mbak di rumah. Itu awalnya gimana? Kalau punya pengalaman buruk secara personal sih enggak ya Kak. Cuman sering banget nih lihat di berita-berita, terus dengar curhatan dari teman-teman yang cucus atau ART-nya nyeleneh, kasar gitu kan. Sekarang sih nih sama teman-teman, lama-lama mulai kepikiran, kenapa ya nggak dikumpulin aja gitu berita-berita itu, lalu dibuat konten gitu kan di media sosial. Kan lagi pada hits tuh. Pasti ngebantu banget dong buat mami-mami di luar sana ya kan. Ngebantunya gimana tuh menurut kamu? Ngebantunya tuh biar mereka pada tahu, lebih aware gitu kalau untuk cari cucus, ART gitu, biar nggak sembarangan gitu. Karena bisa aja nih ada orang-orang yang seperti kamu posting ya Min ya. Iya. Biar lebih hati-hati maksudnya. Cerita netizen yang paling heboh tuh apaan, Min? Dia deh. Yang paling heboh? Iya. Kayaknya hampir rata-rata heboh semua ya. Yang kamu posting sih heboh semua. Ya emang. Iya, heboh banget. Yang sepele aja bisa jadi heboh loh Kak. Tapi menurut kamu pribadi yang paling berkesan dan ini heboh banget nih, gila banget. Ada nih satu yang paling heboh. Jadi salah satu susnya itu, Mimi juga nggak tahu ya, ada gangguan atau kelainan atau gimana gitu. Jadi dia sering banget nih kalau abis gantiin baju si anak asuhnya, suka foto-foto bagian kelaminnya. Yang bener. Lalu diposting ke sosial medianya mereka. Aduh. Ini anaknya cowok cewek? Emosi deh. Ada yang cowok, ada yang cewek. Jadi udah berkali setiap kali si sus ini kerja di tempat majikan baru. Nah, pasti sering kayak gitu. Nah, majikan sendiri ini pun di hide sebenarnya sama si cucusnya. Jadi nggak bisa ngeliat dong dari security-nya, karena si suster temenan kan sama security. Wah itu heboh lah itu langsung followers Mimin. Itu kalau yang kamu posting kan emang banyak banget ya yang kejadiannya heboh. Itu semuanya ada follow up-nya nggak sih? Ada nggak yang akhirnya dilaporin ke pihak berwajib atau enggak yang dari yayasan dibalikin ke yayasannya gitu nggak sih?
Ada banyak sih Kak yang ngelapor. Cuman menurut dari mereka sendiri sih ngelapor juga kadang percuma gitu. Kadang polisi nggak ngerespon juga. Jadi kayak sia-sia gitu, kayak buang-buang waktu untuk mereka ya. Oke. Ini gue tuh lagi ngelihat juga salah satu drama yang terjadi di tahun 2020 bulan Agustus, yang susternya nyuapin tapi terus udah gitu anaknya perutnya diteken-teken gitu. Sampai bisa terus udah gitu ketangkep di CCTV gitu kan. Ya ampun, jadi suka dipukul, suka dicubit gitu loh anaknya untuk ketangkep di CCTV. Padahal udah ada CCTV ya. Yes. Iya, mungkin dia nggak tahu kali ya. Nah tadi tuh dari pertanyaan Bayu kan, Bayu nanya kan dilaporin apa enggak gitu kan. Nah terus kan kalau kamu sendiri tadi bilang ya nggak tahu juga ya, ada yang mungkin dilaporin tapi nggak ngerti penyelesaiannya bagaimana gitu. Nah tapi kalau menurut kamu sendiri nih, ini banyak nggak sih yang terbantukan dari akun kamu ini gitu? Ada nggak cerita-cerita sukses berhasil kayak misalnya orang jadi ya ampun ini tuh aku hampir ngambil si mbak yang ini gitu gara-gara ngeliat postingan kamu. Pernah nggak ada cerita? Berhasil sih banyak sekali ya Kak itu. Karena kan ini followersnya itu tuh nggak cuma di Jakarta aja, jadi hampir seluruh Indonesia ada gitu. Di Kalimantan, Jawa itu di mana-mana ada. Dan kerennya lagi mereka itu bisa kebetulan ketika mimin up satu berita atau foto salah satu suster itu mereka langsung tahu ini kan gue pernah ngambil dia, jangan dia begini. Astaga, bantu banget sih, bisa sharing pengalaman ya, jadi saling bantu. Nah kalau menjelang Lebaran gini Min, biasanya suka ada drama kayak gimana tuh? Drama kalau menjelang Lebaran biasanya sih kendalanya sama. Jadi ART masa garansinya itu kan cuma 3 bulan. Iya. Belum 3 bulan mereka pasti alasan tuh pengen pulang karena orang tuanya lah, inilah itulah. Namun mereka kan masih harus melanjutkan kontrak kan. Nah dari pihak majikan itu ngomong ke yayasan kalau ART-nya minta pulang. Cuman yayasannya nggak tanggung jawab. Oh kan masa garansinya sudah mau habis nih Bu, nggak bisa kalau misalnya mau dikembalikan adminnya. Sedangkan ternyata si mbak ini itu kembali ke yayasan, jadi dia disalurkan lagi ke majikan. Astaga, terjadi konspirasi. Ya karena kan ada uang tebusannya buat yayasan atau penyalur. Aduh, dan ini pernah kamu ungkap tuh di sosial media ini, di _review Neni. Pernah sering kita ungkap juga sih. Cuma itu sebenarnya pro kontranya banyak sih ya. Nah kalau yang pro tuh terbantu ya. Kalau yang kontra gimana tuh, bisa sampai ngirim teror gitu nggak ke kamu Men? Oh iya Kak, sering malah sampai nge-hack akun. Gimana terornya apa aja? Merasa dirugikan dong kalau dengan laporan-laporan dari mimin gitu kan. Iya. Sampai ngancam-ngancam gitu segala. Iya. Yang ngancam siapa tuh? Undang-undang ITE lah, apa itu segala macam. Serius. Terus kamu gimana? Ya kan kamu berdasarkan fakta ya gitu ya. Iya, betul. Makanya kan mimin kalau up selalu melampirkan nama si pelapor kan, karena kan di sini kita buat akun ini kan untuk wadah moms di luar sana untuk berbagi info kan, saling sharing gitu. Oh jadi kamu ngebuka untuk terima laporan. Iya, jadi makanya dia ada pelapor siapa gitu, misalnya pelapor Tika gitu. Mbaknya ini CCTV-nya semuanya tuh di karuselin gitu. Jadi orang benar-benar tahu nih duduk perkara sebenarnya, dan bahwa ini bukan cuma sekedar isapan jempol belaka. Tapi kamu sebelum posting story kayak gitu tuh ya kan, kalau misal ada yang bisa kirim kayak video CCTV gimana si Neni ini semenak-menak sama anak yang diasuhnya gitu kan. Ada nggak misalnya kamu ngecek lagi nggak sejauh mana kamu background check dari si pelapor ini gitu, bahwa ceritanya emang benar-benar bener gitu? Biasanya kita cek di akunnya mereka, ketika mereka posting hal tersebut, karena kan kita nggak mau juga sampai kesalahan kan. Iya. Karena kan berita seperti itu kan ya termasuk mencemarkan nama baik juga kalau misalnya buktinya nggak betul. Iya. Benar-benar. Jadi karena tadi ada undang-undang ITE itu tadi yang diancam. Iya. Bahkan suka nakut-nakutin ya. Iya. Aduh, ya ampun. Serem banget. Oke, jadi nih ya buat case listeners yang pengen ceki-ceki mungkin sekaligus juga kan, karena kan ini namanya juga
Mbak nih ada yang mudik ada yang enggak. Nah buat yang Mbaknya mudik nih semoga sih bisa balik lagi. Kalaupun enggak harus mempekerjakan Mbak baru, hati-hati Neni tuh. baru ya mesti hati-hati, diceki-ceki dulu. Harus diwaspadai itu. Gitu bisa ya. lihat akunnya di _review Neni. Makasih ya Mimin. Di All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning. Udah paling bener juga nih ya. Supaya lengkap nih semua obrolan kita mengenai drama Mbak. Kita juga mesti ngobrol sama financial planner dan consultant dan juga advisor supaya kita jadi tahu nih sebenarnya nih kalau mbak-mbak ini balik lagi, kita kudu naikin gak tuh gajinya. Nah itu ya kan? dia. Kalau naikin tuh berapa besarannya? Iya kan? Itu juga soalnya menjadi pertimbangan. Soalnya kan kita di masa pandemi ini banyak yang gaji nggak naik. Nah tapi kan ya ART mungkin supaya dia mau balik lagi, kita kan paling nggak harus nanti kita naikin deh gajinya. Lu kadang-kadang suka kayak gitu kan supaya dia balik. Soalnya si mbak-mbak ini turnover itu tinggi banget loh. Nah itu dia, makanya kita ngobrol dulu gimana soal ngatur keuangan rumah tangga ini, termasuk untuk urusan ART dengan seorang financial planner yang kalau nggak ada dia, gue masih terbelit hutang kartu kredit nih. Aduh, selamat pagi ya. Ligwina Hananto, good morning. Coba dibenerin dulu. Gue tuh sekarang financial trainer, bukan planner, bukan advisor. Gue perbaiki. Pensiun Kak, pensiun. Oke, seorang financial trainer and komika. Ya udah kawin. Ke artis. Soalnya kayaknya pendapat profesional lo tuh masih terus didengar, tahu nggak sih Ligwina gitu. Dan alhamdulillah. Ya tugasnya ngajar-ngajar aja gitu. Makin tua kan gitu ya, Vi. Benar-benar setuju sih. Ajarin kita lagi Win, ajarin kami Win, ini untuk urusan rumah tangga nih ART. Ya, ini kan gimana kalau kita caranya? Ngomongin ART itu sebenarnya adalah human resource management. Human resource. Wow, glam ya. Oke. Ya enggak? Ya. Jadi pilihannya adalah lu mau memperlakukan asisten rumah tangga seperti bini lo sendiri. Tanpa hubungan. Gue baru mau sejauh mana nih? Atau ini adalah professional dengan human resource management yang baik. Jadi gue ada beberapa ART yang udah ikut bertahun-tahun ya. Jadi anak gue yang nomor 2 tuh udah 17 tahun. Yang 17 tahun. Mbaknya yang sekarang itu kerja sama kita waktu dia TK. Hah? Lebih dari 10 tahun dong. Dia sempat keluar, tapi balik lagi. Oh, lo iming-imingi pasti. Enggak. Emang dia mau balik aja gitu. Dia balik lagi tuh 2019. Jadi dia sempat berhenti 2012. Dia sempat berhenti 2012. Terus gue minta dia, kamu sekolah lagi ya, nerusin, karena dia putus sekolah kan. Jadi dia nerusin SMA. Gue sekolahin SMK. Selesai SMK itu dia sempat kerja yang lain. Terus akhirnya 2019 gue nawarin dia untuk balik lagi, dia mau. Oke. Nice. Supir gue yang sekarang pun itu satu angkatan sama si mbak yang ini. Dan berarti lebih dari 10 tahun semua. Terus balik lagi. Ada satu mbak lagi yang handle anak gue jadi kayak pawangnya buat anak gue yang bungsu. Dari bayi, sekarang dia mau 10 tahun. Nah, jadi gue termasuk lumayan awet nih. Walaupun ada ya yang diantara mereka yang keluar masuk nggak cocok. Nah, tapi jadi mari kita mengambil pelajaran dari 3 orang yang udah bareng sama gue basically lebih dari 5 tahun kan ya. Apa tuh? Satu, gaji pasti naik tiap tahun guys. Udah nggak usah banyak. Itu udah pasti tuh tiap tahun. Lah kita aja nggak tiap tahun Win sekarang Win. Iya, tapi jadi gue tuh nggak ngerti pada saat orang ngegaji ART-nya misalnya dari masuk 800.000 terus segitu aja terus bertahun-tahun. Nggak bisa, Bo. Kalau lu apresiasi kerjanya dia, dan buat gue bukan kerja ya, walaupun sekarang gue WFH 100% gue gak kemana-mana, tapi benar-benar yang jam 10 ada kerjaan, jam 1 ada kerjaan, jam 3 ada kerjaan, jam 8 malam ada kerjaan, mana kepegang urusan rumah. Iya sih. Jadi gue memperlawan mereka sebagai, kalau gue kerja
they cover everything for me. Sehingga kalau mereka nggak ada, nyut-nyutan pala gue. Pasti. Nah, tapi besarannya gimana? Jadi mari tuh? pastikan satu, mereka harus ada kenaikan. Ini nggak ada standarnya. Ini nggak ada standarnya, dan tentu saja kan harus disesuaikan sama kemampuan. Oke. Ya basically you pay peanuts you get monkey lah. Nggak mungkin lo pelihara orang kerja bareng sama lo tanpa lo nunjukin. Oke, so Ibu apresiasi. Ya tahun kalau kamu balik, Win? nggak pernah gede-gede amat sih. Iya. Yang penting ada kenaikan. Dan kita nggak cuma itu kan, tapi harus ada kenaikan. Jadi dia merasa, oh kalau balik kerja habis lebaran ke si ibu itu guaranteed gajinya. Sementara kalau kerja baru lagi dia harus nego lagi kan. Oke, Win, gue mau nanya deh, Win. Itu waktu pertama kali kita meng-hire mereka, itu perlu nggak sih menyesuaikan dengan UMP atau UMR? Gue rasa orang nggak mampu baik kalau harus kayak gitu. Asli. Berat banget. Ini sesuai kesepakatan kali ya? Karena sesuai kesepakatan UMR-nya Jakarta, UMP Jakarta itu kan udah 4 juta ya? Iya, 4,2. Iya, tapi kan juga disesuaikan karena mereka tinggal di rumah kita. Makanya makan harus berapa? Dan kan karena perhitungannya ya. karena mereka udah tinggal di rumah kita, udah kita tanggung semuanya, tempat tinggal, makan. Simba yang kemarin itu sempat keluar lama dan balik lagi. Balik kerja sama gue karena waktu dia kerja jaga toko, ngurusin perusahaan orang, jadi staff admin, dia nggak bisa nabung. Dia harus kos, dia harus beli makan sendiri, dia harus bayar ongkos transport sendiri. Jadi menurut dia akhirnya kerja di rumah orang, on board kan, nggak apa-apa deh bu. Tapi jadinya saya nabung banyak gitu. Jadi dia pulang untuk bangun rumah gitu. Wah, bisa bangun rumah? Gue mau kerja di rumah lo dong, Win. Ya guys. Gile. Tujuannya jelas. Tapi Win, mau nanya lagi nih ya. Ini kan, nah ini nih kalau misalnya kita ngomongin soal perembaan, mungkin ya kita bisa akhirnya mengurangi dramanya karena kita memanusiakan dia lah dalam tanda kutip. Ya artinya tuh gajinya memang tiap tahun jangan ditanya, dia emang dinaikin aja. Jadi dia nggak perlu lagi pusing-pusing nyari kerjaan baru karena gajinya nggak naik-naik. Nah pertanyaan gue berikutnya kayak kalau THR pasti lokasi, tapi ada bonus-bonus juga nggak sih kalau kita kerja di perusahaan tuh kan suka ada bonus-bonusnya kalau kerjanya oke gitu. Menurut lo gimana? Nah, kalau gue THR wajib ya. Jadi pokoknya gue lagi susah bisnis gue pun gue nggak ada THR, dicari deh caranya supaya gue tetap bayar THR. Karena untuk orang seperti mereka hari raya itu kan big deal banget. Tapi bonus gue hanya berikan saat gue emang ada bonus. Jadi kalau gue nggak terima bonus gue declare, ibu lagi nggak ada buat bonus ya tahun ini gitu. Karena jadi mereka tuh tahu bahwa mereka kerja karena guenya kerja gitu loh. Oke. Sehingga gaji mereka itu ngikut sama gue. I see. Tapi kalau THR tuh urusannya wajib gitu ya. Nah ngomongin soal THR, Win, ini ya kan kalau dihitung-hitung, gue nggak tahu kenapa setiap tahun ini permasalahan gue selalu sama, Win. Ini mungkin beberapa orang juga mengalami yang kurang lebih sama. Jumlah THR yang masuk dengan pengeluaran hari raya itu kok lebih besar pengeluarannya daripada pasak. Balik ya. Iya, THR-nya segini tapi pengeluarannya kok segono. Apa yang salah ya, Win? Ya. Jadi gini, THR itu belakangan ini gue lagi sering bahas ada 3 pengeluarannya. Sesuai dengan namanya, yang pertama THR itu tunjangan hari raya. Jadi memang habis buat hari raya. Urusan itu habis kita bahas di sini ya. Jadi yang pertama, kalau orang merasa THR-nya habis itu wajar karena memang itu pengeluaran hari raya. Gue belum nemu negara lain yang ngasih THR. Jadi di Singapura, Malaysia gue nggak tahu ya, Australia, Amerika, di Eropa juga nggak ada hari raya lu dapat duit gitu, nggak ada. Makanya ketika akhirnya keluar THR untuk pengeluaran hari raya kita, habis ya udah emang gitu, karena memang pengeluaran hari rayanya banyak. Yang kedua, kalau memang ternyata ada ekstra-ekstranya, pakai buat lunasin utang, terutama utang konsumtif seperti kartu kredit sama pinjol. Sekarang ada yang lebih horor dari kartu kredit ya, pinjol. Jadi please 2021 gak usah banyak cincong, beresin pinjol sama kartu kredit. Yang ketiga adalah
THR ada sisanya itu buat gue udah uang dingin, ya nggak sih? Karena biasanya habis. Jadi bisa tuh buat investasi kalau lu mau nyobain. Misalnya belum pernah selama ini investasi, baru reksadana aja. Ternyata ada uang dingin nih, THR kok ada sisanya karena pandemi, nggak mudik, nggak open house, nggak kemana-mana. Oke, nyobain yuk. Misalnya gue tertariknya semua orang lagi ngomongin saham, boleh tuh. Nggak ada tujuan finansialnya, tapi pengen ngerasain nyobain. Masuk deh, saham satu lo tuh kayak apa sih? Tapi ada resikonya ya gitu. Nah kalau THR-nya habis mesti diperiksa sih. Jadi gini, besaran THR lu angkanya berapa tiap tahun kan kita harusnya tahu ya. Harusnya besaran pengeluaran hari rayanya apa aja juga ketahuan. Jadi kalaupun itu nggak match dari awal tuh harusnya udah ketahuan baik. Jadi kalau kita mau nyari selisihnya, itu bisa diusahakan dari beberapa bulan sebelumnya. Basically kayak nabung pengeluaran tahunan yang memang kita simpan set aside supaya kalau boncos kurang bisa ambil dari situ. Ini sama kayak tabungan tahunan yang kayak untuk STNK dan lain-lain gitu ya. Iya. Terutama yang memang udah ketahuan dari awal pengeluaran hari rayanya jauh lebih besar daripada THR-nya. Karena kan THR itu kan macam-macam ya. Ada yang ngasihnya hanya dari gaji pokok, ada yang gaji pokok sama tunjangan. Padahal mungkin orang kayak kita hidupnya itu nggak cuma dari satu pekerjaan yang ngasih THR, ya kan? Jadi kita udah terbiasa pos pengeluaran kita itu udah ngikutin penghasilan yang datangnya dari beberapa pintu gitu loh. Jadi cuma satu pekerjaan ngasih THR misalnya 5 juta, padahal penghasilan kita mungkin 10 juta karena penghasilan kita nggak cuma dari satu pintu. Nah itu sering kejadian tuh kayak gitu. Maka orang kayak gitu harus memperlakukan pengeluaran hari rayanya sebagai pengeluaran yang memang jangan ngambil dari satu pintu THR aja. Kita harus nyiapin backup THR untuk diri sendiri karena rezekinya nggak cuma dari satu tempat. Kalau Ivy sering boncos karena ngirim hampers, gila. Setiap tahun ngirim hampers 1.000 orang dikirimin. 2.000 tahun ini. Iya, 2.000 tahun ini gua. Gila, itu perlu nggak sih, Win? Gue belum kebagian. Boleh jadi nggak nolong, dia malah nagih. Malah nodong, bukan nolong, nodong. Brengsek, narasumber apa ini? Ya, itu menarik sih menurut gue. Dan kita nggak enakan ya, kalau kita dikirim masa kita nggak bales gitu kan ya. Ada tahun-tahun pada saat misalnya jadi di bisnis gue itu kalau kita lagi slow, orang yang nggak gajian pertama dan nggak dapet THR pertama tuh gue gitu. Nah kalau lagi kayak gitu, maksudnya nggak karena dampaknya kan ya. Nah kalau lagi kayak gitu, gue ada tahun-tahun nggak ngirim THR, nggak ngirim hampers, tampang aja udah. Jadi cuma post di Instagram, thank you. Tapi lu gak kirim balik. Artinya mari kita menyadari juga efeknya ke keuangan orang lain ya. Jadi kalau lu ngirim dan orang nggak bales, ya assalamualaikum waalaikumsalam aja menurut gue. Iya benar sih. Niatnya kan emang kita pengen ngirim sesuatu ke orang itu, tapi masa harus berbales? Nggak juga, itu pressure yang berat loh. Sementara kita nggak tahu background story pekerjaan orang lain kan lagi kayak apa. Jadi jangan dibiasain untuk bagian gue mana. Sebenarnya kan ngirim juga kan kita nggak minta kayak gitu kan, tapi membiasakan hal-hal yang wajar bahwa kalau lu ngirim nggak harus dibales. Jadi akan ada orang-orang yang nggak bisa bales. Sama kayak ada orang yang kalau ngasih angpau lebaran cuma bisa 10.000. Ih kan cuma ngasih 10.000, yang lain ngasih 100. Nggak usah dibanding-bandingin. Tiap orang punya background story masing-masing. And this is the pandemic ya. Banyak banget orang yang kerjaannya hilang loh selama pandemi. Jadi jangan berharap kita akan punya standar yang sama buat tiap orang. Siap. Adem gak tuh? Iya, jangan lupa aku belum terima hamper. Oh iya benar. Nah, berhubung lo kata kayaknya lo udah legowo banget. Ntar gue ingetin. Ya, gue baru mau bilang lo gak gue kirim. Ini jago banget tangkisnya. Arahnya udah legowo aja. Gue tahu kemana. Thank you banget ya Win. Terima kasih. Sama-sama Bayu. Iya, sampai ketemu di lain kesempatan. Financial Trainer. Thank you Win. Have a good day. Bye. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ini saya dengan siapa ya bicara ya Mbak? Saya Bu Kokom. Oh, Bu Kokom. Nama saya Dina. Ibu Dina. Iya. Nah, Bu Kokom saya mau tanya-tanya nih untuk infal. Masih bisa nggak ya? Mau cari infal? Iya. PRT atau babysitter Ibu?
PRT 1, babysitter 1. Kalau hari ini ada Ibu? Oh hari ini dua-duanya ada, buat PRT dan buat ini neninya gitu ya. Oke, nah ini apa namanya, umur berapa gitu Mbak, mungkin informasinya tolong. Sebentar ya Bu ya. Untuk ngasuh anak umur berapa Ibu? Anak umur 3 tahun. 3 tahun, sebentar ya Bu. Halo? Iya. Kalau babysitternya ada umur 33, kemudian ada juga umur 24, ada juga umur 31. Kalau PRT? Kalau PRT-nya usianya 49, 50-an, tapi masih gesit kok Bu. Oh ini 1 ya kalau yang PRT-nya Ada itu ya? 2 Ibu pilihannya. Oh. Karena sudah biasa pengalaman dan kita sudah biasa menyalurkan dia untuk infal beberapa kali. Oh, kalau misalnya di antigen dulu mereka nggak, ini kan nggak ada masalah gitu ya? Ada masalah, di kami sih mereka juga sudah kita antigen. Terus kita masuk ke ruangan karantina. Nah, kalau Ibu mau antigen nanti ada biaya dari Ibu sendiri. Oh, kalau saya mau antigen sendiri gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini berapa Mbak? Gajinya? Kalau untuk yang babysitter itu satu harinya sekitar 400-an Ibu. Kalau yang pembantu itu 300-an. Kenapa pakai 300-an tuh maksudnya gimana ya? Bisa nego gitu. Kalau Ibu pakainya nanti lebih lama, pemakaian minimal kan 10 hari Ibu. Kalau misalkan Ibu mau pakainya lebih dari 10 hari, bisa dinego gajinya dari gaji standar minimalnya. Nah mereka tuh paling lama bisa berapa lama ya? Tergantung pemakaian Bu. Jadi dia tidak matok berapa lamanya. 1 bulan juga bisa. Ini ada biaya administrasi? Admin 1250. 1250. Iya. Oke. Nah kalau misalnya nggak cocok ya Mbak Kokom? Kalau orangnya masih ada kita ganti Bu. Tapi kalau orang kami tidak ada, karena mengingat mendekati Lebaran kan biasanya orang sudah tidak ada. Ya kita nggak bisa ganti orang. Tapi biasanya kalau sebelum malam takbir sih, kalau Ibu mau ganti biasanya masih ada. Iya kalau misalnya maksudnya gini, bukan cuma nggak cocok ya, takut dia kabur gitu Mbak. Ada garansi apa pieta gitu? Mudah-mudahan selama ini sih di kami nggak pernah sih Bu terjadi itu. Oh gitu. Karena kan nanti dia kan nggak punya uang, kabur kemana terus? Iya. Pasti dia kalau udah punya masalah, misalkan nggak betah atau bagaimana, lapornya ke yayasan Ibu. Oh gitu. Kalau di kami yang sudah begitu. Iya, soalnya kan saya juga pernah ada pengalaman, maksudnya ya yang penyalur kurang oke gitu ya, punten loh ya Mbak Kokom gitu. Jadi ya agak-agak sedikit ada yang trauma juga gitu jadinya karena dengan pengalaman. Tapi maksudnya ini ada kontraknya gitu antara kita sama penyalur ini kan? Ada perjanjian kerja ada Ibu. Ada surat tanda terima kerja, karena kan kami memang yayasan resmi Bu, jadi bukan yang penyalur atau bukan yang istilahnya bukan yang calo-calo begitu loh Bu. Jadi kita yayasan resmi. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya berarti kalau saya interview dulu gitu boleh nggak ya? Bisa. Saya ngobrol-ngobrol dulu. Datang ke sini boleh, mau lewat video call juga boleh. Oke. Baik. Jadi minimal 10 hari, jadi harus 10 hari gitu minimal ya. Betul Ibu. Oke, tapi saya nggak perlu bayar di awal kan ya sama mereka, soalnya kadang-kadang ada penyalur yang minta. Bayarnya di yayasan Ibu. Jadi untuk administrasi sama deposit infal 10 hari. Sifatnya deposit, jika nanti misalkan Ibu nggak cocok cuma pakai 3 hari, berarti sisanya kita kembalikan ke Ibu untuk uang infalnya. Jadi aku nggak ngerti. Jadi aku bayar misalnya 10 hari nih si neninya 400, jadi kan 4 juta. Nah, si 4 juta tambah si biaya administrasi itu 1.200.000 itu, 250, itu langsung tak bayarkan ke yayasan gitu ya? Iya, di yayasan. Oke. Jika ada sisa hari, misalkan lebih dari 10 hari, sisanya nanti pada saat udah selesai. Saya bayarkan ke yayasannya juga. Iya. Oh gitu nanti ya. Kalau sisanya langsung ke susternya Ibu. Oh kalau sisanya. Oh oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya Sun ya Mbak. Nanti aku udah tahu nih alamatnya nih, lihat dari, soalnya ini juga lihat dari Google jadi. Ya. Oke. Terima kasih.
The All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning. Ini obrolan mengenai drama ART ini ternyata emang seru banget dan akan kita tayangkan di podcast Kiss Listeners. Jadi kamu bisa nanti lihat di YouTube channel kita Kiss 95,1 FM. Ya kalau dengar ceritanya sebenarnya macam-macam ya dramanya, karena kita tahu ya ini kita punya orang lain dari ya keluarga yang mungkin kita nggak kenal, terus tinggal di rumah sama-sama 24 jam. Memang harus dikenal bener-bener sih bibit bebet bobot maksudnya ya asal-usulnya gitu loh. Dan menurut gue kenapa mereka tuh banyak drama sebenarnya kan juga ada kaitannya sama edukasi kan. Jadi kadang-kadang untuk mereka menyuarakan atau mengaspirasikan apa yang mereka rasakan itu mereka nggak sanggup gitu loh. Alasannya nggak enak. Jadi kadang-kadang bohong itu adalah cara yang mereka pikir itu udah paling tidak menyakitkan. Misalnya bohong kayak Bu saya mau pulang soalnya keluarga ada yang sakit, soalnya mesti jaga nenek apa. Ini dari sekian banyak laporan-laporan rata-rata tuh bohong loh. Betul. Tapi kalau gue bilang-bilang sakit gitu, itu dia. Ada yang bohong, mungkin ada yang benar ya pasti ada juga yang benar. Cuman ya kayaknya sih emang nggak semua mbak yang kayak gitu. Mungkin ya sebagai yang bisa dibilang sebagai majikannya lah. Betul. Penting banget nih untuk memanusiakan mereka sih. Betul, itu satu ya. Paling enggak supaya lo tahu kalau mereka sakit, mereka butuh apa. Karena kan mereka orang juga gitu. Betul. Ya kan, jangan sampai nanti yang penting lu terserah mau kayak gimana keadaannya, kerjaan harus beres. Nah, padahal mungkin dia lagi berantem sama mbak yang lain di rumah. Iya benar. Atau enggak lagi bete-betean, atau lagi ada punya masalah lah di rumah. Sama keluarganya kita nggak tahu. Apalagi kalau mbaknya lebih dari satu deh tuh ya. Itu kan mungkin saja terjadi konflik, friksi dan lain sebagainya. Nah penting nih buat kita jadi mediatornya gitu kan. Nah terus kemudian yang kedua juga menurut gue sih ternyata di zaman sekarang tuh CCTV penting ya gitu untuk kita bisa memantau pergerakan-pergerakan mereka. Karena buat yang mbalelo gini sih mbak-mbaknya gitu, jadi kita punya bukti gitu loh untuk bisa melaporkan supaya mereka juga tahu mereka juga nggak bisa macem-macem karena dipikirnya bahwa ini si yang punya rumah lagi nggak ada di rumah terus mereka bisa macem-macem. Ya ini hanya buat jaga-jaga aja gitu kan. Betul kan, mereka adalah support system. Jadi emang kita harus interview dengan benar-benar banyak tuh pertanyaannya di awal supaya kita tahu nih orang seperti apa dari cara jawabnya, dari cara ngomongnya, dari cara berpikirnya. Gak cuma asal ambil gitu ya Bang. Iya, tingkat pendidikan mungkin ya beda-beda lah ya. Ada yang mungkin tingkat pendidikannya nggak setinggi lu, ada yang mungkin juga cukup lah untuk bisa dipercaya di rumah. Tapi tetap aja yang paling penting adalah gimana cara mereka bekerja dan juga memperlakukan orang-orang yang ada di rumah, terutama kalau udah urusannya sama anak-anak tuh. Iya kan, jangan sampai nanti mereka bete, nanti mereka lampiasin ke anak-anak kita. Jangan sampai. Makanya pas wawancara emang harus harus tahu. Ya kayak rekrut karyawan di perusahaan aja gitu ya. Detail. Perlu pakai tes psikologi nggak kira-kira? Nggak perlu, pakai kontrak juga kayaknya nggak perlu, nggak sampai segitunya. Cuman paling nggak lo kalau dia punya KTP lo tahu, lihat KTP-nya, ya kan, lo tahu rumahnya di mana. Benar. Supaya misalnya nanti ada apa-apa lo tahu siapa yang dicari. Yang ya paling nggak mereka intinya dimanusiakan lah. Benar. Waktunya libur juga kasih libur, jangan sampai mereka gila lo 24 jam selama berhari-hari, masa liburnya cuma pada saat lebaran doang. Ya setuju. Itu paling benar sih ya. Jadi mereka betah. Mereka juga ngerti job desk-nya tuh apaan aja. Nggak kayak semuanya dikerjain ya. Pokoknya kita berharapnya sih sebetulnya di tahun ini nih, di saat udah menjelang mau lebaran, mbak-mbak yang udah nggak bisa ditahan lagi pulang kampung, ya semoga baliknya dalam keadaan sehat. Amin. Dan tetap balik gitu loh. Makanya ya harus dikomunikasiin juga, nanti kalau kamu balik gaji yang kemarin segini, nanti kita naikin jadi segitu. Ya kan? Jadi mereka semangat juga gitu. Benar. Aduh seru banget sih obrolannya hari ini. Sama serunya seperti obrolan-obrolan podcast kita yang lainnya. Makanya nih langsung aja silahkan ya subscribe, like, bunyikan loncengnya ya podcast Kiss 95,1 FM. Kiss 95,1 FM.